Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Kiki. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Bimbingan dan Pengasuhan Islam. Nah, saya akan menggantikan tugas atau menggantikan guru BK yang ada di sekolah ini, teman-teman. Nah, saya di sini akan melakukan need assessment. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi ataupun untuk mengetahui permasalahan individu, permasalahan kelompok, untuk mengetahui permasalahan yang ada di kelas ini, teman-teman. Nah, dengan menggunakan instrumen DCM. Nah, teman-teman tahu nih, instrumen DCM itu apa? Belum tahu. Nah, instrumen DCM ini adalah daftar cek masalah ini, itu untuk kayak tadi teman-teman, untuk mengidentifikasi ataupun untuk mengetahui permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, saya akan menampilkan contoh dari DCM ini. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh dari DCM. Nah, ada aspek, ada item sama jawabannya. Di sini itu contohnya aspek kesehatan, teman-teman. Ada 10 item pernyataan, teman-teman. Yang pertama itu pendengaran saya kurang jelas. Nah, teman-teman bisa menjawab ya atau tidaknya itu sesuai realitas yang teman-teman rasakan itu ya. Nah, apabila pendengaran teman-teman kurang jelas, teman-teman juga menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari teman-teman bisa menjawab jawabannya. Nah, apabila teman-teman tidak merasakan pendengarannya itu kurang jelas, teman-teman bisa menjawab tidak. Ya, intinya dalam DCM ini teman-teman bisa mengisi sesuai realita dalam kehidupan teman-teman saya. Nah, nanti saya akan mengirim DCM itu berbentuk Google Form ya, teman-teman. Nanti saya akan mengirim ke ketua kelas di sini. Siapa ya ketua kelas di sini? Saya, Pak. Nah, ya nanti saya akan mengirim kamu ya. Nanti kamu kirim ke grup kelasnya ya. Iya, Pak. Nah, teman-teman, saya sudah kirim ke kamu. Nanti teman-teman mengisi ya, isi sesuai realita ataupun sesuai keadaan diri teman-teman sendiri. Saya harap teman-teman dalam mengisi ini jujur ya, teman-teman. Tidak ada yang khawatir, teman-teman. Ini bersifatnya rahasia, teman-teman. Nah, apabila teman-teman boleh mengeluarkan HP-nya, teman-teman. Nah, apabila yang tidak mempunyai paket internet, teman-teman bisa menggunakan di sekolah ya, teman-teman. Nah, dengan mari kita berdoa sebelum mengisi DCM ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kelancaran dalam mengisi DCM ini, teman-teman. Ya, teman-teman jangan terburu-buru ya untuk mengisi DCM karena kita waktunya masih banyak, teman-teman ya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Udah selesai semua nih, teman-teman? Ya udah. Terima kasih ya teman-teman sudah mengisi instrumen DCM ini. Nanti untuk tindak lanjutnya ataupun hasil pengolahan datanya kita akan bertemu di 2 minggu yang akan datang ya, teman-teman. Saya minta maaf apabila saya dalam penyampaian saya kurang ataupun banyak salahnya. Dengan baca lafaz Alhamdulillah. Izin pamit ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Kesepakatan kita 2 minggu yang lalu bahwasanya kita akan menampilkan hasil dari DCM itu ya, teman-teman. Nah, di sini ini adalah hasil DCM, hasil pengolahan DCM, teman-teman. Hasil pengolahan DCM dari Google Form yang teman-teman isi waktu 2 minggu yang lalu, teman-teman. Nah, di sini ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin. Nah, nama ini sama saya sengaja
inisialkan, karena saya menjaga kerahasiaan ataupun sesuai kesepakatan kemarin bahwa saya tidak akan menyebarluaskan, teman-teman. Nah, di sini ada 11 aspek, teman-teman. Ada aspek kesehatan, ada aspek keadaan ekonomi, ada aspek kehidupan keluarga, ada aspek agama dan moral, ada aspek rekreasi dan hobi atau kegemaran, ada aspek hubungan pribadi, ada aspek kehidupan sosial, keefektifan berorganisasi, ada aspek muda-mudi atau masalah remaja, ada aspek penyesuaian terhadap sekolah, ada aspek kebiasaan belajar, dan yang terakhir ada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, teman-teman, yang setiap aspek ini saya mencantumkan 10 item pernyataan atau 10 butir item pernyataan, teman-teman. Nah, ini tuh apa sih? 1 sampai 10 ini itu adalah nomor butir item pernyataannya, teman-teman. Nah, ini NP ini adalah jumlah permasalahan yang teman-teman hadapi gitu ya. Kalau N-nya ini jumlah item pernyataan ataupun jumlah butir pernyataannya, teman-teman. Ini kan tadi saya udah bilang ya, kalau di sini itu saya menyantumkan 10 item butir pernyataan, teman-teman. Nah, persennya apa sih persen? Nah, persen ini, nah yang pertama kita dari group form itu memindahkan data, teman-teman gitu ya. Semisal inisial AL itu ada masalah nih di nomor butir item nomor 2 nih ya. Kemudian di NP-nya ini menyesuaikan, teman-teman. Nah, apabila di sininya cuma 1 ya kita masukkan di NP-nya 1. Nah, apabila kalau di sininya ada 2, jadi kita di NP-nya jumlahnya ada 2. Nah, kalau N ini kan itu udah jadi ini ya, berhubungan di sini ada 10 item pernyataan, jadi kita masukinnya 10 gitu ya. Nah, kalau persen ini kita cara ngitung persen ini yaitu NP dibagi N kemudian dikali 100%, hasilnya 10%. Nah, kita coba nih ya. Nih, sama dengan NP dibagi 10 dibagi N bintang 100% tutup kurung enter. Nah, hasilnya 10, teman-teman. Nah, untuk ke bawahnya juga itu sama aja, teman-teman. Rumusnya sama seperti itu. Nah, kita tinggal tarik aja nih, dari sini tarik ke bawah. Nah, kan ini udah jadi, teman-teman. Nah, untuk keterangan ini B, C, B, C, dan selanjutnya dan seterusnya itu kita bisa melihat dari rumus DCM-nya, teman-teman. Nah, berhubung DCM ini mempunyai rumus, nah rumusnya ini nih, teman-teman nih. 0% itu keterangannya A atau tidak bermasalah. Nah, kalau dari 1% sampai 10% itu keterangannya B atau baik, teman-teman. Nah, selanjutnya itu 11% sampai 25% itu keterangannya C atau cukup. Nah, selanjutnya 26% sampai 50% itu keterangannya D atau kurang, teman-teman. Nah, 51% sampai 100% keterangannya itu E atau sangat kurang, teman-teman. Nah, ini kan 10% ya. Kalau 10% itu tadi kan 10% sampai 1 sampai 10% itu B ya keterangan. Jadi kita masukinnya keterangannya B. Nah, ini untuk bawahnya itu sama, teman-teman, menyesuaikan ya. Kalau ininya ada 2 berarti NP-nya 2. Terus ininya kalau N-nya itu semuanya kita ratakan, semuanya itu 10 butir item pernyataan. Nah, kalau 2 ini kan sama aja kayak yang tadi gitu ya, rumusnya. Terus buat keterangan 20% itu kan C ya, teman-teman. Nah, untuk keadaan ekonomi itu sama juga, teman-teman, caranya seperti itu. Kita masukin dulu nih hasil dari data ataupun Google Form yang telah teman-teman isi gitu ya, untuk dalam
dalam mengolah datanya itu masukin dulu teman-teman. Nah, di keadaan ekonomi sama aja gitu ya, seperti itu caranya. Kemudian di aspek kehidupan keluarga juga seperti itu teman-teman caranya. Pesan di kehidupan keluarga juga seperti itu, di agama dan moral juga sama, sampai ke 11 aspek itu caranya sama teman-teman seperti itu. Nah, untuk di sini ada total keseluruhan per aspek. Nah, total NP ini total dari 11 aspek, yaitu NP-nya gitu teman-teman, di jumlah gitu dari aspek kesehatan. Nah, dari aspek kesehatan kan NP-nya nih, NP-nya 1 gitu ya. Terus dari keadaan ekonomi NP-nya ada 5, 1 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, kemudian tambah 2 tambah 3, kemudian tambah 4 tambah 3, kemudian tambah 4. Nah, itu hasilnya 26 teman-teman. Ke bawahnya juga sama teman-teman. Total keseluruhan dari 11 aspek itu dari NP-nya gitu teman-teman ya. Itu dijumlahin. Nah, untuk 110 ini apa sih? 110 ini total keseluruhan dari semua aspek. Kan tadi saya ada 11 aspek. Nah, di masing-masing aspek ini kan ada 10 ya. Jadinya keseluruhan item pernyataan atau butir pernyataannya itu ada 110 teman-teman. Nah, ini persennya gimana sih cara ngitung persennya? Ini juga pakai rumus teman-teman ngitungnya itu, yaitu total NP dibagi N dikali 100%, hasilnya 24%. Nah, kita coba nih ya teman-teman. Sama dengan NP dibagi 110 dikali 100% dengan hasilnya 24%. Itu gitu teman-teman, cara rumusnya seperti itu. Nah, ini adalah ke bawahnya juga sama teman-teman seperti itu. Nah, buat keterangan kita kembali lagi pada rumus teman-teman. Buat keterangan ini kita harus hafalin rumus ini nih, rumus DCM itu sendiri teman-teman. Nah, untuk menjumlah di sini ada menjumlah per item permasalahan teman-teman. Nah, di sini kan ada aspek masalah, aspek kesehatan, aspek keadaan ekonomi, aspek kehidupan keluarga, ada aspek agama dan moral, ada aspek rekreasi dan hobi atau kegemaran, ada aspek hubungan pribadi, ada aspek kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, ada aspek muda-mudi atau masalah remaja, ada aspek penyesuaian terhadap sekolah, ada aspek kebiasaan belajar, dan ada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan berjabatan. Nah, ini gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya itu kalau ini tuh dari kesehatan nih. Ini itu kan disitunya ada NP. Nah, NP ini NP dari sini nih teman-teman. Misal kesehatan ya. NP-nya itu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya 15 teman-teman. Itu total keseluruhan NP dari semua responden teman-teman, terutama di aspek kesehatan. Kemudian ke aspek ekonomi itu juga sama teman-teman, itu dijumlahin ke bawah. Nah, sampai aspek terakhir teman-teman itu dijumlahkan ke bawah. Nah, ini atau jumlah keseluruhan dari NP semuanya teman-teman. Nah, kalau N itu apa? N-nya itu nomor item ataupun butir permasalahannya, item pernyataannya gitu ya. Nah, untuk 5% ini, 15% ini gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya ini pakai rumus juga teman-teman. NP dibagi 10 dikali 100%, hasilnya 15%. Ya, seperti itu teman-teman.
Buat keterangannya kita menyesuaikan kembali teman-teman, melihat dari rumus DCM itu sendiri. Nah, selanjutnya ada persentase masalah teman-teman. Persentase masalah ini kita ngelihatnya dari tabulasi yang tadi teman-teman. Nah, di sini kan persentase masalah. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh sampai 11 ini itu tuh aspek permasalahannya teman-teman. Nah, inisial AL ini kan dari aspek kesehatan itu cuma mengisi 1 ya teman-teman. Kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi dari aspek kesehatan ini inisial AL itu mempunyai masalah 1 tuh kan. Itu kan ada 1 doang tuh permasalahannya. Jadi kita dari analisis dari persentase masalahnya kita tulis 1. Nah, kemudian kemudian pada aspek keadaan ekonomi AL ini mempunyai 5 ya teman-teman, 5 aspek, 5 permasalahan gitu ya. Jadi tulisnya kita 5. Ini 5 teman-teman, saya masukin 5 ya. Nah, kemudian pada aspek kehidupan keluarga inisial AL ini mempunyai masalah ataupun mempunyai permasalahan yaitu 1 ya teman-teman, di nomor item nomor 21. Nah, ini 1 nomor 3. Nah, selanjutnya pada aspek permasalahan yang keempat itu agama dan moral, inisial AL juga mempunyai permasalahan 1 nih teman-teman. Jadi kita masukinnya 1 ya di sini. Nah, selanjutnya pada aspek rekreasi dan hobi atau kegemaran. Nah, inisial AL juga ngisinya atau mempunyai permasalahan itu 1 teman-teman. Jadi kita masukinnya 1 ya. Nah, selanjutnya pada aspek hubungan pribadi. Nah, inisial AL juga mengisi 1 nih, cuma mempunyai permasalahan 1. Nah, kita lihat dari ininya berarti 1 tuh nomor 6 ya. Kemudian pada aspek kehidupan keluarga, kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, inisial AL ini mempunyai permasalahan 2 nih pada nomor item pernyataan 61 sama nomor item pernyataan 65 nih. Jadi 2 nih ya. Kita di sininya 2 tuh. 2. Nah, selanjutnya pada item pernyataan muda-mudi atau masa remaja, inisial AL ini mempunyai permasalahan 3 nih. 1, 2, 3 nih. Jadi kita masukinnya 3. Kemudian pada aspek permasalahan penyesuaian terhadap sekolah ini, inisial AL itu mempunyai permasalahan 4 nih pada nomor item pernyataan nomor 82, kemudian pada item pernyataan 84, 85 sama 89. Jadi ada 4 nih ya. Inisial AL ini permasalahannya itu ada 4 nih. Kemudian pada aspek kebiasaan belajar, inisial AL ini ada 1, 2, 3, ada 4 teman-teman. Ada 4 ini permasalahan pada nomor item 91, terus kemudian pada item nomor 96, pada item nomor 98 sama pada item nomor 100 gitu ya. Jadi di sininya 4 teman-teman, maaf ini salah ya. Nah, kemudian pada nomor item pada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan, inisial AL ini mempunyai 5 permasalahan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini maaf salah, harusnya 5. Nah, ada 5 permasalahan teman-teman pada aspek. Nah, untuk ini teman-teman, untuk ke bawahnya kita menyesuaikan itu teman-teman satu persatu gitu ya.
kita ngelihat dari satu persatu lagi teman-teman, ngelihat dari ininya dari nama-namanya gitu ya, menyesuaikan gitu ya untuk yang selanjutnya. Nah, ini kan ada keterangannya nih. Nomor 1 ini kesehatan, nomor kedua ini nih, nomor kedua yaitu keadaan ekonomi, nomor ketiga kehidupan keluarga, nomor keempat aspek agama dan moral, nomor kelima rekreasi dan hobi atau kegemaran, nomor keenam itu hubungan pribadi, nomor ketujuh itu kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, nomor kedelapan yaitu muda-mudi atau masalah remaja, nomor 9 penyesuaian terhadap sekolah, nomor 10 kebiasaan belajar, dan terakhir itu aspek masa depan dan cita-cita pendidikan dan jabatan. Nah, di sini ada tabulasinya teman-teman per individu gitu ya. Ini gimana sih cara bikin tabulasinya? Nah, cara bikinnya kita hapus dulu teman-teman, kita bikin yang baru biar teman-teman tahu juga caranya. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini di blok gitu ya, di blok, kemudian buka ini nih, buka insert, kemudian buka ini nih, buka grafik teman-teman. Nah, kita menggunakan kolom ini teman-teman ya, tinggal oke. Nah, kan jadi nih teman-teman tuh. Seperti itu teman-teman untuk membuat tabulasinya ya. Ini kita atas nama AL ini, inisial AL ya. Nah, ini untuk yang seterusnya, untuk yang selanjutnya sama aja teman-teman, caranya seperti itu, di blok, kemudian buka insert, kemudian buka ini nih teman-teman ya. Ini untuk selanjutnya sama aja teman-teman, caranya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada analisis individual teman-teman. Nah, analisis individual ini kita menganalisis itu satu persatu dari responden yang ada di sini gitu teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita nginiin analisis yang responden yang pertama yaitu inisial AL teman-teman. Di sini ada aspek ya, ada aspek kesehatan, aspek keadaan ekonomi, aspek kehidupan keluarga, aspek agama dan moral, aspek rekreasi dan hobi atau kegemaran, aspek hubungan pribadi, aspek kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, aspek muda-mudi atau masalah remaja, terus kemudian ada aspek penyesuaian terhadap sekolah, ada aspek kebiasaan belajar, ada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan jabatan. Nah, di sini ada jumlah, nomor masalah gitu, jumlah, persen, predikat dan keterangan. Nah, kita yang pertama itu kan kita atas nama AL ya. AL ini dalam aspek kesehatan ini AL mempunyai permasalahan yaitu pada nomor item nomor 2. Kita bisa melihatnya dari tabulasi teman-teman. Ini kan nomor 2 tuh, item butir pernyataan nomor 2 nih. AL ini dalam ada permasalahan gitu ya, itu nomor 2. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Ini jumlah ini menyesuaikan ini ya teman-teman. Kalau ininya ada 4 atau ada 5 ya kita jumlahnya 5 gitu. Nah, untuk persennya gimana sih cara untuk ngitung persennya? Nah, untuk ngitung persennya itu kita pakai rumus juga teman-teman, yaitu jumlah dibagi 10 dikali 100% teman-teman. Kita coba nih ya teman-teman, supaya teman-teman tahu juga nih caranya. Nah, sama dengan jumlah dibagi 10 dikali 100%. Nah, hasilnya 10 teman-teman. Ini untuk ke bawahnya sama teman-teman ya. Caranya seperti itu. Nah, di sini ada predikat B. B ini dari mana? B ini yaitu dari rumus DCM itu sendiri ya teman-teman. Kita harus hafal teman-teman untuk rumusnya.
Kalau 10% kan 1 sampai 10% itu B, itu baik, keterangannya baik ya teman-teman. Ini sama aja teman-teman, ke bawahnya menyesuaikan, kita masukin satu persatu teman-teman, permasalahan dari aspek keadaan ekonomi, inisial L itu ada berapa dan pada nomor berapa, butir pernyataannya gitu ya, sampai ke aspek yang terakhir, yaitu masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan teman-teman. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama juga teman-teman untuk menganalisis individual, karena ini satu persatu teman-teman ya, makan banyak waktu juga ini teman-teman ya. Ini tuh ada inisial AL, kemudian inisial MPH, dan sampai yang terakhir teman-teman ada 10 responden di sini. Kita masukin satu persatu. Nah, caranya sama aja teman-teman, seperti yang tadi caranya sama. Nah, kemudian ada ada analisis kelompok. Nah, analisis kelompok ini seperti apa sih? Nah, analisis kelompok ini seperti ini teman-teman. Nah, analisis per item pernyataan. Nah, di sini ada nomor item sampai 110 di sini teman-teman. Kemudian ada nama responden ataupun responden yang bermasalah, terus jumlah responden, keseluruhan responden, persen, dan predikat teman-teman. Nah, di sini dalam nomor item pernyataan pertama itu siapa saja sih responden yang bermasalah, kita kembali lagi pada ngelihatnya dari tabulasi teman-teman. Dari nomor 1 ini yang bermasalah ini aspek kesehatan, yaitu UJ nih teman-teman. Dalam aspek nomor butir pernyataan nomor 1 yang bermasalah cuma inisial UJ teman-teman. Jadi di analisis kelompoknya kita tulis UJ. Nah, MN ini apa sih? NM ini jumlah dari orang-orang yang bermasalah atau responden yang bermasalah teman-teman. Nah, kalau semisal di sininya responden bermasalahnya ada 2, ya kita NM-nya 2 gitu ya. Kalau di sininya ada 5, NM-nya juga 5 teman-teman. Itu menyesuaikan jumlah responden yang bermasalah. Nah, di sini ada keseluruhan responden. Keseluruhan responden itu maksudnya apa sih? Keseluruhan responden itu jumlah orang-orang yang mengisi teman-teman. Itu jumlah respondennya ada berapa sih? Ada 10 tadi juga kan. Ini ada 10. Nah, untuk menghitung persennya juga kita harus pakai rumus teman-teman. Nah, rumusnya itu seperti apa? Nah, rumusnya ini teman-teman, sama dengan NM dibagi N dikali 100% dikali 100%, ini hasilnya 10%. Nah, kita coba supaya teman-teman mengerti juga teman-teman. Nah, sama dengan NM dibagi 10 dikali 100% tutup kurung, hasilnya 10% teman-teman. Nah, untuk ke bawahnya juga sama teman-teman, seperti itu, kita menggunakan rumus teman-teman. Nah, kemudian predikatnya kan 1 sampai 10% itu B ya, predikatnya itu keterangannya B ya teman-teman. Ini untuk ke bawahnya kita sama aja teman-teman, seperti itu. Nah, untuk ini yang kita masukin teman-teman, dari setiap nomor butir pernyataan siapa aja sih yang bermasalah gitu. Kita bisa masukin teman-teman, bisa ngelihatnya dari tabulasi ini teman-teman. Ini kan banyak tuh ya. Kita bisa ngelihatnya dari tabulasi teman-teman. Caranya bisa ngelihat dari tabulasi ya. Nah, ini sampai ke bawah sama aja teman-teman caranya. Nah, di sini ada analisis per aspek masalah. Nah, teman-teman, untuk analisis per aspek masalah ini seperti apa sih caranya? Nah, caranya itu kita tulis dulu ininya, semua aspek dalam DCM itu, kemudian N itu jumlah responden teman-teman. Kalau M ini N ini jumlah per butir pernyataannya teman-teman. Dari setiap aspek ini kan saya mencantumkan 10 ya gitu ya. Nah, untuk M ini yaitu jumlah respondennya teman-teman. Jadi jumlah respondennya saya mencantumkan 10 juga teman-teman. Nah, NM ini apa sih? NM ini
orang-orang yang tidak mengisi, teman-teman, yang tidak ada bermasalah. Nah, kalau MN ini orang yang bermasalah gitu, orang yang mengisi pada item pernyataan. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa ngelihat di mana sih ini bisa jadi 9? Nah, kita bisa ngelihat dari sini, teman-teman. Ini kan dari 1 sampai 10 ini yang tidak ada bermasalahnya kan 1 doang nih pada nomor item butir pernyataan yang nomor 10 nih, teman-teman. Itu kan kosong nih ya. Orang-orang nggak ada yang bermasalah gitu ya. Nih. Jadi kita isinya 1. Nah, kalau NM-nya itu ini, teman-teman nih. Kan ada yang bermasalah kan ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Kan ada 9, teman-teman, keseluruhannya yang mempunyai masalah. Jadi kita tulis 9. 9 kurangi 1, 10 kurangi 9, itu 1. Nah, untuk inginin persenannya yaitu kita gini, teman-teman. Ini pakai rumus juga, teman-teman. Nah, pakai rumusnya yaitu ini nih rumusnya yaitu ya 9 dibagi 9 ini nih 10 n ya dikali n, kemudian dibagi 9 dibagi nm dikali mn, terus dikali 100%. Nah, hasilnya 9, teman-teman. Nah, untuk keterangannya kalau 9 itu kan 1 sampai 10%, 1 sampai 10% ini. Nah, teman-teman, bentar dulu. Di sini ada kesalahan nih, teman-teman. Bentar dulu ya. Sini seharusnya ini B, teman-teman. Ini B, kemudian 25 sampai 25 itu kalau nggak salah ya benar, 25 itu C. Nah, maaf ya, teman-teman, ini ada kesalahan. Teman-teman, di sini ada kesalahan. Nah, ini tuh menyesuaikan dari rumus ini ya, teman-teman, dari rumus DCM itu sendiri, teman-teman. Ke bawahnya juga sama, teman-teman, caranya seperti itu. Kita ngelihat siapa saja sih orang-orang yang bermasalah gitu dari aspek kesehatan, dari nomor, kemudian dari aspek keadaan kehidupan ekonomi gitu ya, keadaan ekonomi gitu kan, dari aspek dari nomor butir 10 sampai nomor butir 20 gitu, teman-teman. Kan di sini diisi semua jadi 0 ya, jadi kosong, teman-teman. Ini menyesuaikan, teman-teman, semuanya juga seperti itu caranya. Nah, ini grafik ini gimana sih cara bikin grafiknya? Nah, cara bikin grafiknya itu seperti ini, teman-teman. Semuanya di ini ya. Nah, pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa aspek kesehatan menjadi masalah bagi para responden. Setelahnya aspek kehidupan sosial atau keaktifan berorganisasi, muda-mudi atau masalah remaja, kemudian pada aspek penyesuaian terhadap sekolah, pada aspek hubungan pribadi, terus pada aspek rekreasi dan hobi atau kegemaran, dan terakhir yaitu pada aspek masalah keluarga serta agama dan moral, teman-teman. Nah, berdasarkan data di atas dapat dilihat, teman-teman, bahwa permasalahan tertinggi itu pada terdapat di aspek kesehatan dengan persentase sebesar 90%, teman-teman tadi kan. Kemudian di aspek kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, terusan muda-mudi atau masalah remaja, dan penyesuaian terhadap sekolah dengan persentase 80%, teman-teman. Nah, sejajar juga dengan hubungan pribadi dengan persentase 60%. Kemudian pada rekreasi dan hobi atau kegemaran dengan persentase 54%. Nah, sedangkan untuk item pernyataan yang bermasalah pada nomor 91 dan nomor item 100 gitu, teman-teman.
Sementara untuk responden yang paling banyak memilih item permasalahan yaitu pada responden atas nama inisial UJ, MPH, dan AL. Nah, maka perencanaan program yang akan diberikan adalah 1 tahunan dalam informasi layanan penempatan dan penyaluran layanan konseling individual, bimbingan kelompok, dan bimbingan dan konseling kelompok, teman-teman. Nah, di sini ada programnya, teman-teman. Program tahunan yang akan dilaksanakan gitu ya. Ini program tahunan, teman-teman. Di sini ada bidang layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar, teman-teman. Nah, dalam bidang layanan pribadi ini ada tiga komponen layanan, teman-teman. Ada layanan dasar, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, strategi layanannya apa sih? Strategi layanan itu layanan informasi. Nah, tujuan dari layanan informasi itu apa? Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang kesehatan mental dan manajemen stres dan pentingnya kesehatan fisik. Nah, tadi kan kita udah lihat nih gitu ya, teman-teman, dari aspek apa sih yang paling bermasalah pada semua responden ini, yaitu aspek kesehatan, teman-teman. Dengan presentasi 90%, maka kita memberikan layanan untuk aspek itu, teman-teman. Permasalahan yang target ataupun peserta yaitu untuk seluruh siswa, teman-teman, atau untuk seluruh responden yang bermasalah. Nah, materinya apa sih yang akan diberikan? Nah, materinya itu kesehatan mental, manajemen stres, dan kesehatan fisik. Nah, metodenya apa sih yang akan diberikannya? Metodenya itu seperti seminar ataupun ceramah atau diskusi, teman-teman. Nah, medianya apa sih yang digunakan? Nah, medianya itu PowerPoint ataupun video edukasi ataupun modul kesehatan, teman-teman. Nah, waktu pelaksanaannya itu kapan, teman-teman? Waktu pelaksanaannya itu awal semester, teman-teman. Ya. Nah, evaluasi itu pre, post, test atau angket, teman-teman. Nah, di sini ada 4 bidang layanan, teman-teman, bisa dilihat ya. Ini adalah program tahunan layanan bimbingan dan konseling, teman-teman. Nah, setelah program jadi, teman-teman, kita akan membuat rencana pelayanan. Nah, rencana pelayanan layanan ataupun rencana pelaksanaan layanan atau RPL, teman-teman. Di sini ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal semester ganjil tahun pelajaran 2024 sampai 2025, teman-teman. Nah, di sini ada komponen layanan yaitu layanan dasar, teman-teman. Nah, bidang layanan itu bidang apa? Kita memberikan bidang layanan itu bidang pribadi, teman-teman. Nah, fungsi layanan itu ada apa sih dari bidang layanan ini? Yaitu dalam RPL ini saya nginiin fungsi pemahaman, teman-teman. Fungsi layanan itu layanan informasi kesehatan. Nah, fungsi itu untuk pemahaman. Nah, kan dalam fungsi BK itu kan ada 4 gitu, fungsi pemahaman, fungsi informasi, fungsi pencegahan, dan lain sebagainya, teman-teman. Di sini saya nginginnya fungsi pemahaman, teman-teman. Nah, topik atau layanan pemahaman tentang kesehatan mental dan manajemen stres, teman-teman. Nah, tujuan umumnya apa sih? Tujuan umumnya itu untuk peserta didik ataupun konseli ataupun siswa yang dapat memahami pentingnya kesehatan mental dan cara mengolah stres. Nah, di sini ada tujuan khusus, teman-teman. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya itu untuk konseli ataupun siswa dapat memahami pengertian kesehatan mental, kemudian untuk dapat memahami teknik manajemen stres, dan yang terakhir untuk dapat memahami pentingnya kesehatan fisik. Nah, di sini ada sasaran tujuan, teman-teman. Sasaran tujuan itu untuk seluruh siswa kelas 10 ataupun untuk seluruh siswa. Nah, materi layanannya apa sih yang digunakan? Nah, materi layanannya saya menggunakan untuk materi kesehatan mental, terusan manajemen stres, terusan kemudian yang terakhir itu kesehatan fisik. Nah, waktunya itu kapan sih? Waktunya itu setiap awal semester 1 kali pertemuan, yaitu 45 menit. Nah, sumbernya itu dari mana? Sumbernya modul kesehatan, buku referensi, dan modul edukasi. Nah, metode tekniknya apa sih? Metodenya yang digunakan itu seminar atau ceramah ataupun diskusi. Nah,
Alat media yang digunakan itu apa sih? Alatnya itu PowerPoint, video edukasi, dan modul kesehatan. Nah, di sini ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada pelaksanaan awal ataupun pendahuluan, ada tahap inti dan tahap penutup. Ini biasanya digunakan dalam layanan konseling ataupun layanan bimbingan kelompok ataupun bimbingan konseling teman-teman. Nah, yang pertama itu pernyataan tujuan, yaitu konselor, kita sebagai konselor itu membuka dengan attending ataupun attending itu salam, kemudian berdoa, penstrukturan, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, terus di sini ada konselor membina siswa untuk menanyakan kabar gitu, pelajaran sebelumnya dan ice breaking, kemudian mencapaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai dalam bimbingan ataupun konseling kelompok ini teman-teman. Nah, di sini juga guru BK memberikan langkah-langkah kegiatan ataupun tugas dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian kontrak layanan, kesepakatan layanan gitu ya. Dari kita melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan baik itu. Kemudian guru BK juga memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan teman-teman, yaitu tentang kesehatan ya, kesehatan. Nah, yang kemudian tahap peralihan gitu, guru BK atau konselor ini menanyakan gitu kesiapan kepada peserta didik ataupun kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. Kemudian di sini ada tahap inti. Tahap inti ini siswa itu mengamati layanan slide atau PPT atau tulisan pada gambar ya. Tulisan melakukan brainstorming ataupun curah pendapat. Intinya diskusi lah teman-teman dari apa yang sudah dijelasin gitu ya. Terus mendiskusikan kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu guru BK mengajak peserta didik untuk berdiskusi gitu mengenai, ya kan ada tahap inti ya. Tahap inti itu kayak kegiatan peserta didik, kegiatan guru BK. Nah, ini tuh kayak guru BK itu ngambilin slide PPT ataupun video gitu terkait tentang kesehatan teman-teman. Di situ dalam tahap inti itu nanti akan mendiskusikan gitu dengan kelompoknya masing-masing teman-teman. Terus juga dengan materinya juga dijelasin teman-teman materinya juga. Kemudian ada tahap penutup. Nah, tahap penutup ini nanti siswa ataupun klien ini akan diminta untuk menyampaikan kesimpulan gitu, kesimpulannya gitu terkait materi ataupun pembahasan yang udah dijelasin gitu ya. Dalam tahap penutup ini guru BK menutup layanan konseling yang telah dilaksanain gitu ya. Ini juga ada evaluasi. Nah, evaluasinya ini konselor ini melakukan hasil ataupun meminta siswa ataupun klien ini untuk menuliskan di kertas gitu kesan-kesan, terus apa aja yang boleh dapat gitu dari layanan konseling ini. Nah, kemudian siswa juga atau klien juga diminta untuk seberapa penting sih materi ini untuk dibahas dalam kehidupan siswa gitu. Kemudian materinya mudah dipahami atau enggak gitu, itu diinin dalam evaluasi. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya minta maaf atas apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, penyampaian terlalu cepat ataupun kurang jelas, karena saya juga masih belajar gitu ya. Apabila ada yang mau ditanyakan ataupun mau komentari, boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.